penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match. Dia kata lepas match. Wow. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu. Pada inilah satu unit ataupun satu department yang harus diberikan bunga lah pada hari tersebut. Tak mudah. Aku tengok GBK Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. Hai semua, apa kabar? Oke, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang perkembangan sepak bola Indonesia, kita semua sudah tahu bahwa sepak bola Indonesia saat ini sedang mendapat sorotan di berbagai negara, apalagi di Asia Tenggara. Ada banyak pihak yang kaget dengan pertumbuhan sepak bola Indonesia itu sangat maju sekali. Kemudian ada negara-negara di Asia Tenggara ini mencoba untuk meniru, melakukan langkah yang sama yang dilakukan oleh Indonesia untuk diterapkan di negara mereka. Mulai dari menaturalisasi pemain, ikut meniru langkah timnas Indonesia yang menyanyikan lagu nasional usai laga di kandang, hingga ikut berbaur dengan supporter atau pendukung dari negara mereka. Mereka coba melakukan segala cara untuk meniru langkah sukses Indonesia ini. Tapi sayang, langkah mereka ini bukannya mendapatkan apresiasi, malah para pendukung atau supporter mereka itu memberikan tanda tanya besar, terutama kepada pemain naturalisasi mereka. Apalagi di saat momentum menyanyikan lagu nasional dari negara mereka, itu jadi tanda tanya mereka besar mereka buat para pemain naturalisasi mereka ini, karena mereka tidak menghafal lagu nasional mereka. Bung, sama ya. Wow, Thailand juga meniru. Entah sadar atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trendsetter bagi tim di ASEAN. Salah satunya adalah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Hal ini kemudian juga dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Terbaru, tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim ASEAN. Hal itu terlihat di ajang Piala AFF tahun ini. Sayangnya, tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia, seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia dan Thailand. Hal inilah yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Dan untuk itu, inilah cerita saat tradisi dari timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Saat semua tim menirukan tradisi timnas Indonesia. Wow. Ya, sebagai pecinta timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah, semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain timnas semakin kompak, entah itu pemain lokal maupun keturunan.
Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Wow. Keren ya teman-teman. Ternyata, apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh timnas Thailand. Wow. Soal ini, Madam Pang menjadi tokoh yang paling berpengaruh kepada para pemain agar setelah pertandingan selesai, semuanya berkumpul untuk memberikan apresiasi kepada para fans. Wah, Tapi sayang, ini sangat penting kebijakan ini ternyata tidak disetujui oleh pelatih Thailand, yakni Masata Daishi. Pelatih asal Jepang itu menilai jika momen memberikan apresiasi kepada fans cuma membuang-buang waktu. Wow. Ia berharap agar para pemainnya segera kembali ke locker room untuk melakukan pendinginan setelah pertandingan selesai. Soal keputusannya meninggalkan para pemain dan fans, Masata Daishi akhirnya meminta maaf. Ia meminta maaf kepada Madam Pang dan para penggemar karena sebelumnya telah membuat kecewa. Saya belum bertemu langsung dengan Nyonya Pang, tapi saya menelepon untuk meminta maaf kepadanya. Saya juga meminta maaf kepada para penggemar atas tindakan saya, ucap Masata Daishi pada media. Oke, teman-teman. Kalau sampai STY bilang begini, itu pasti akan sosial media STY akan diserbu habis-habisan. Tapi kita beruntung karena memiliki pelatih yang mendukung langkah. Apalagi ada pernah yang momen dimana, saya lupa ya, pokoknya di kompetisi AFF ini dimana para pemain itu mau segera masuk ke ruang ganti, tapi STY memanggil semua dan memberikan rasa hormat ke supporter yang sudah jauh-jauh mendukung timnas Indonesia. Itu sangat bagus sekali. Bahkan di satu momen itu kita lihat bahwa STY menyalami hampir satu persatu supporter Indonesia yang ada, dan itu sangat top sekali. Sosok pemimpin seperti ini yang dibutuhkan. Artinya para pemain ini tidak hanya membutuhkan dukungan dari para supporter, tapi ada feedback, ada timbal baliknya. Kalau sudah didukung, alangkah baiknya itu para pemain memberikan rasa terima kasih dengan mungkin meluangkan waktu 5-10 menit untuk say hi buat para supporter ini, akan membuat makin solid. Dan saya sangat suka sekali apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, para pemain Indonesia yang menyapa seusai pertandingan, mau kalah, menang, imbang, tetap menghampiri para supporter. Itu sangat bagus. Apalagi didukung oleh pelatihnya, itu sangat top sekali. Dan kita lihat ini juga menular ke para pemain Pertiwi kita, di mana ada momen di mana sang pelatih membawa contekan menghafalkan lagu nasional. Itu sangat, Pak Erick Thohir berhasil menanamkan nilai-nilai nasional buat para pelatih dan para pemain, dan tentu saja ini didukung oleh supporter yang sangat bagus sekali. Tradisi Indonesia coba ditirukan timnas Malaysia. Selain Thailand, hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh para pemain timnas Malaysia. Setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui fans yang away ke Raja Manggala. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion. Tapi sayangnya, hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Mereka cuma berdiri, saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia. Mungkin para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagus juga, ada nilai positif yang ditularkan
untuk negara tetangga. Wow. Ini Sergio meniru Aguero Bang Jai coba tirukan ini. gaya JHS dalam memberikan motivasi. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya Ya. mirip dengan bintang sepak bola di Eropa. Salah satunya adalah Sergio Aguero. Dan baru-baru ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh JHS bersama Wow, ini timnas beda Indonesia. kelasnya. Di babak kualifikasi Piala Dunia, Bang Jai sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para Beda, pemain beda, dengan cuy. cara yang dilakukan oleh Sergio Auranya Aguero. beda. Auranya beda, teman-teman semua. Kita tahu seorang pemimpin itu pasti punya auranya beda sekali. Karismanya Bang Jai itu slow, santai, dan Pandit Malaysia bandingkan Membuka ulang. naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Oh. Jujur saja, jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya. Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di MSL Oh. tanpa memiliki darah Malaysia Beda sama ya. sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia. Soal ini ternyata sangat berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Nih. Indonesia, para pemain keturunan timnas akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match. Dia kata lepas match. wah, Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu. Pada hari ini, inilah satu unit ataupun satu department yang harus diberikan bunga lah pada hari tersebut. Tak mudah. Aku tengok GBK, Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. hai, Bang Paes. Kini dengan apa yang sudah terjadi, tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trendsetter bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sebuah hal yang sangat wajar, karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Sehingga, kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia. Oke, teman-teman semua, ada perbedaannya. Para pemain diaspora kita, pemain Indonesia, pemain punya darah Indonesia, itu sangat-sangat saya salut. Kenapa saya sangat respect? Karena mereka kerja keras. Sebelum mereka membela Indonesia, timnas Indonesia, mereka sudah menghafalkan lagu nasional Indonesia. Itu sangat top. Dan sangat tidak heran kalau negara-negara atau para supporter dari negara lain itu mereka kepengen kalau pemain naturalisasi mereka itu juga memiliki jiwa nasional yang sangat tinggi. Hal yang paling gampang adalah menghafalkan lagu nasional. Itu sangat penting sekali. Nah, kita lihat di setiap usai pertandingan di kandang, lihat para pemain diaspora kita. Mereka dengan lantang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Artinya mereka sangat bangga. Bahkan ada yang matanya sampai berkaca-kaca.
ketika menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu adalah bukti bahwa naturalisasi atau proses memberikan kewarganegaraan kepada para pemain yang memiliki darah Indonesia itu sukses. Pak Erick Thohir berhasil menurunkan jiwa nasionalisme kepada para pemain ini, sangat sukses, sangat top. Iya, kalau kita bandingkan kalau kita bandingkan dengan pemain dari negara lain ya, itu kita tidak tahu kenapa mereka tidak mau menghafal atau apa. Mungkin susah atau bagaimana itu mereka yang lebih tahu. Tapi kita bersyukur karena memiliki pemain yang jiwa nasionalisme mereka itu sangat tinggi.